Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah selaku kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mengadakan pengajian tabligh akbar. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang yakni adalah agama Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pada majelis siang hari ini, yaitu dengan tema kiat menanggapi berita hoaks. Yaitu yang pertama pembukaan saya dari MC sendiri dan pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjut oleh ceramah oleh Ustadz Bapak Jupri. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Widiawati, kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ibu Widiawati atas lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan sari tilawah. Kepada Ibu Edina, kami persilakan. Sari tilawah. Surat Al-Hujurat ayat 6 dan 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.
Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah SAW. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kefakiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Baik, terima kasih Ibu Edina atas pembacaan sari tilawah ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita menuju pada acara inti hari ini, yaitu ceramah tentang kiat menanggapi berita hoaks di masyarakat. Kepada Bapak penceramah, Bapak Jupri Purwanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih dilimpahkan kesehatan, kewarasan, kelonggaran, dan yang paling utama sampai saat ini kita masih ditunjukkan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah. Tandanya kalau kita mendapatkan petunjuk, berarti hati kita longgar, hati kita bisa menerima aturan Islam. Sebagaimana firman Allah, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka hatinya akan lapang, hatinya akan mudah di dalam menerima peraturan-peraturan Islam, menjalankan perintah dengan hati yang senang, yang ridho karena Allah. Demikian juga menjauhi larangan-larangan, juga dengan hati yang ikhlas, senang, ridho karena Allah. Itu kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka diajak menepi aturan agama Islam seperti seolah-olah diajak naik ke langit tanpa alat. Ya berat tentunya. Wa may yurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kama yasha'u sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah disesatkan oleh Allah, maka Allah menjadikan hatinya sempit. Hatinya berat di dalam menerima aturan agama Islam. Menjalankan ibadah, sholat 5 waktu terasa berat. Menjauhi larangan Allah juga merasa berat. Ini kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita bersyukur atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ternyata hati kita diberikan oleh Allah bisa dengan hati senang, ridho, bersyukur di dalam menjalankan aturan-aturan ibadah kepada Allah. Selanjutnya para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mensikapi berita hoax yang beredar di masyarakat, agar kita semuanya tidak terjerumus ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa terus kemudian ikut menyebar berita hoax, sehingga kita akan menimpakan kepada kaum sebab kebodohan kita, ya. Menghukumi jelek kepada kaum sebab kebodohan kita. Belum menanyakan kembali kebenaran berita itu sudah ikut menyebarkan berita. Ini jangan sampai terjadi. Sebagaimana dibacakan di dalam ayat tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiba qaumun bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang orang fasik kepada kamu sekalian dengan membawa berita-berita, maka carilah kejelasan, tabayunlah dengan berita tersebut. Sebab kalau tidak, kalian akan menimpakan sebab berita itu kepada kaum sebab kebodohan kalian. Karena kecerobohan, karena terburu-buru menyebarkan berita belum tahu benarnya, akhirnya apa yang kita sampaikan itu salah, mengakibatkan orang lain tertimpa kejelekan sebab perbuatan kita yang menyebarluaskan berita itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Setelah terjadi, kemudian fatusbihu alama fa'altum nadimin. Setelah mengakibatkan orang lain tercemar ataupun tersakiti, baru kamu sekalian menyesal atas apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Nah, untuk itu kita semuanya harus belajar dari itu semua. Kita dikaruniai oleh Allah dua mata, dua telinga, tapi satu mulut. Ini artinya menjadi bahan berpikir bagi kita. Kita melihat, kita mendengar, dipikir dulu, baik atau tidak untuk diri kita. Kemudian, kalau memang itu membawa kebaikan, kita sebarkan, justru malah mendapatkan pahala. Tapi, kalau tanpa kita tabayun, tanpa kita cari kejelasannya, terus kita sebarluaskan, maka ketika berita itu ternyata hoax, kita juga ikut menanggung dosa yang diakibatkan berita hoax itu. Maka para hadirin sekalian, kita semuanya harus pandai-pandai mensikapi, tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita yang belum tahu jelas kebenarannya. Lah, berita-berita ini beredar banyak di masyarakat lewat media sosial. Berita setiap saat saja. Berita, contohnya baru-baru ini ada pesantren yang diisukan atau diberitakan seperti itu. Nah, sebaiknya kita berprasangka baik saja, ya, untuk diri kita, tidak untuk kita sebarkan kepada orang lain. Pada itu, para hadirin sekalian, kita berusaha untuk lebih baik kita berkata yang benar. Ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kamu sekalian dengan perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar termasuk ya mentabayun dulu berita-berita yang sudah kita dengar. Kalau memang itu kita kira baik, membawa kemaslahatan, kalau berita itu disampaikan, kita sampaikan tidak apa-apa. Justru itu mendapatkan pahala bagi kita. Tapi setelah kita mendengar berita itu, kita pikir, kemudian umpama disampaikan justru malah menjadikan jelek kepada berita di masyarakat, maka kita jangan ikut menyebarluaskan. Sebab menyebarluaskan berita yang hoax, berita yang belum tahu jelas kebenarannya di kalangan orang iman, itu juga tidak boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Allah berfirman di dalam lanjutan surat tadi yang disampaikan, yaitu innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang-orang yang senang menyebarluaskan berita-berita jelek di kalangan orang iman, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita sebagai orang iman terpengaruh, pengen segera menjadi orang yang pertama yang nge-share. Nah, ini jangan sampai terjadi. Supaya dipikir untung ruginya. Untungnya apa, ruginya apa. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang selamat. Karena Rasulullah juga pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang
banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka? Jawab dari Nabi, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ya, termasuk kita harus bisa jaga mulut. Ya, jangan mudah memberitakan berita-berita yang kita dengar, belum tahu jelas kebenarannya. Untuk itu kita semuanya harus melatih kesabaran pada diri kita. Ya. Berlatih sabar. Mendengar berita juga jangan cemas. Ya. Juga jangan cemas, juga jangan saking gembiranya terus ingin cepat-cepat menyebarluaskan, itu juga jangan. Ya. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Jangan sampai mudah menyebarkan berita-berita yang tidak baik seperti tadi. Nah, akibatnya kita akan menyesal. Oh, ternyata salah. Mau minta maaf kepada orang yang sudah kita sampaikan kabar tadi, itu sudah susah. Karena ya omongan itu lebih berat kalau kita mau menarik kembali omongan yang sudah kita ucapkan. Untuk itu, para hadirin semuanya, sikap kita ketika mensikapi berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya, maka lebih baik kita menahan diri. Terus yang keduanya, kita berprasangka baik. Berita itu hanya untuk kita saja. Kecuali setelah kita tabayun, setelah kita jelas, ternyata itu manfaat untuk orang banyak. Maka dengan menyebarluaskan berita yang memang benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, justru mendatangkan pahala bagi diri kita semua. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita semuanya berusaha untuk menahan diri, itu lebih baik daripada kita menyebarluaskan berita yang belum tentu jelas beritanya, belum tentu jelas kebenarannya. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya yang baik itu dari Allah, apapun kekurangan dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Jupri Purwanto tentang gimana menyikapi dalam berita hoaks. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah ilmu kita lagi sebagai masyarakat untuk bisa berpikir kritis dalam memilah-milih berita di media sosial. Satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadikan momentum ini untuk bisa berpikir kritis di dalam sosial media. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jupri Purwanto. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina qulubina salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fahsya ma dhara ma maqatan wa barik lana wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna min nabiyyika musnabiha qudiya wa timaha alaina Allahumma arina haqqan wa jannah tiba'a wa arinal batila batilan wa jannah tinaba wa la taj'al multabisan alaina fa nadhila warzuqna lil muttaqina imaman Allahumma qsim lana min qasatika ma yaqulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'al warisamina wa ja'al sa'na lana dalamana wa la taj'alid dunya akbar hamina wa la mabalagh
zalimina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jupri Purwanto atas doanya. Sebelum acara saya tutup, perkenankan saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengajian hari ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.